Penetapan kalender tahun baru Islam ditetapkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setelah beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW, yang dijadikan dasar bukan hari kelahiran Nabi, juga hari wafatnya Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal, tetapi hijrah Rasulullah SAW. Mengapa tanggal 1 Muharram bukan bulan Rabiul Awal? Padahal hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Rabiul Awal. Hijrah dijadikan sebagai kalender tahun baru Islam atas usulan Ali bin Abi Thalib. Alasan beliau, karena itulah hari di mana Nabi SAW meninggalkan wilayah syirik. Umar pun setuju. Beliau menegaskan bahwa hijrah itu telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara Islam dengan kekufuran. Lalu, mengapa yang dijadikan patokan 1 Muharram bukan 12 Rabiul Awal? Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip penjelasan As-Suhaili bahwa dasar penetapan sahabat itu merujuk pada firman Allah SWT dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, "Sungguh, masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan sejak hari pertama itu lebih pantas dijadikan tempat engkau melaksanakan sholat di sana." Para sahabat memahami bahwa yang dimaksud hari pertama di dalam ayat ini bukan hari pertama secara mutlak, tetapi hari pertama yang sudah definitif, yaitu hari ketika Nabi tiba di Quba, hari di mana Islam mendapatkan kemuliaan. Nabi SAW juga bisa menunaikan ibadah kepada Rabb-Nya dengan aman dan tenang. Karena itu, hari yang dijadikan patokan penanggalan adalah hari pertama kemenangan. Para sahabat akhirnya menetapkan 1 Muharram sebagai hari pertama di tahun baru, karena itu merupakan hari pertama di bulan pertama setelah kemenangan yang mereka dapatkan pada Baiat Aqobah kedua. Baiat yang menandai penyerahan kekuasaan atau Isti'lamul Hukmi dari kaum Ansor kepada Nabi SAW. Baiat Nusrah wa Man'ah, yaitu sumpah setia untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Nabi dan agamanya. Karena Baiat Aqobah kedua ini terjadi di pertengahan bulan Zulhijjah, maka awal bulan berikutnya, yaitu 1 Muharram, ditetapkan sebagai hari pertama kemenangan itu. Inilah penjelasan yang memuaskan akal dan menenteramkan hati mengenai alasan dipilihnya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, tahun yang menandai kemenangan Islam dan umatnya setelah Baiat Aqobah kedua, dan Islam mendapatkan kekuasaan ditandai dengan berdirinya negara Islam di Madinah. Baiat Aqobah kedua inilah yang ditakuti oleh iblis, sehingga iblis naik di atas bukit dan berteriak agar rahasia Rasulullah diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Iblis yang panik dengan peristiwa Baiat Aqobah kedua akhirnya menyusup dalam pertemuan kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah dengan menjelma menjadi kakek-kakek tua renta. Ketika Nabi mengetahui Baiat Aqobah kedua tersebut diketahui oleh iblis, maka segera Nabi titahkan kepada kaum Ansor untuk kembali dan tutup mulut. Karena itu, ketika kaum Quraisy mendatangi kaum musyrik Yasrib, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, tak satu pun mereka yang mengetahui peristiwa tersebut. Ketika kaum kafir Quraisy tak mendapatkan informasi apapun tentang Baiat Aqobah kedua dari orang-orang Yasrib, selain informasi dari iblis tadi, maka mereka pun merasa tenang. Sampai akhirnya, apa yang mereka takutkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Setelah Nabi hijrah meninggalkan Mekah dan selamat dari endusan dan pengejaran kaum kafir Quraisy hingga sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay pun baru tahu setelah Nabi sampai di Saniyatul Wada, ketika disambut begitu luar biasa oleh penduduk Madinah.